Untuk mengetahui situasi terkini penyekatan di sejumlah daerah, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di ruas tol Jakarta Cikampek, ada Francisco Donasiono di tol Cikupa Banten, kemudian juga ada Esra Simamora di Semarang. Kita akan ke tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu, ada Cindy di sana. Cindy, selamat malam. Bagaimana penyekatan di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga malam ini? Apakah masih banyak pengendara yang tidak membawa SIKM? Ya, nampaknya kami akan kembali ke Cindy untuk melihat bagaimana pantauan di Karawang, tapi kita terlebih dahulu akan ke Francisco yang saat ini berada di tol Cikupa di Tangerang, Banten. Sisko, kalau kendaraan dari arah Jabodetabek yang melanggar ini kan sempat diminta untuk putar balik. Kalau jumlahnya hingga petang tadi mencapai 300 lebih. Sisko, bagaimana pantauan malam ini? Apakah terjadi peningkatan pelanggaran, Sisko? Selamat malam Nitya dan juga saudara, ada penambahan hingga totalnya menjadi 464 kendaraan yang harus diputarbalikkan di gerbang tol Cikupa Tangerang Banten ini Nitya. Kenapa diputarbalikkan? Karena para kendaraan atau para pengendara tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk di titik penyekatan yang berada di Provinsi Provinsi Banten ini Nitya. Kemudian juga ada sekitar 80 petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang disiagakan selama 24 jam nonstop untuk memeriksa surat-surat atau SIKM terkait larangan untuk melintas ke daerah Provinsi Jakarta hingga tanggal 7 Juni 2020. Nitya dan juga saudara, dari arus lalu lintas sendiri yang kami pantau, untuk pada malam hari ini memang terjadi penumpukan kendaraan kira-kira lebih dari 200 meter dari titik pembayaran di gerbang tol Cikupa Tangerang Banten ini. Kenapa masih terjadi penumpukan? Karena orang-orang yang setelah melewati gerbang tol ini akan diperiksa surat-suratnya. Kemudian apabila didapati ternyata orang-orang ini mau melintas ke wilayah DKI Jakarta, tapi bukan tinggalnya di Jabodetabek, maka akan diputarbalikan di gerbang tol Cikupa dan dikeluarkan di gerbang tol Balaraja Timur, seperti itu Nitya. Ini kan tujuannya untuk meminimalisasi jumlah pelanggar di titik penyekatan gerbang tol Cikupa, Sisko. Apa saja skemanya? Ya, untuk skemanya sendiri selain titik penyekatan yang ada di gerbang tol Cikupa Tangerang Banten ini untuk memeriksa SIKM, ada juga sebenarnya jalur arteri juga untuk menyortir untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor ataupun kendaraan-kendaraan lain yang akan melintasi dari Provinsi Banten menuju DKI Jakarta. Jalan arterinya itu ada di perumahan Citra Raya, di depannya ada posko pengamanan yang akan dilakukan penyekatan oleh tim gabungan ini. Nitya dan juga saudara, untuk masalah pelanggaran dari Undang-Undang Lalu Lintas sendiri, memang tadi kami juga sempat berbincang juga dan mewawancarai Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang akan melintas ini sanksinya adalah putar balik. Apabila ditemukan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, seperti misalnya adalah menyembunyikan atau menyelundupkan orang-orang ke dalam sebuah kendaraan, maka akan ditindak dan juga akan ditilang, seperti itu sebenarnya Nitya. Selain itu juga masih banyak sebenarnya yang belum mengetahui bagaimana masalah SIKM di titik penyekatan yang ada di gerbang tol Cikupa Tangerang Banten ini. Sehingga sebenarnya masyarakat yang akan melintas ini perlu sekali untuk mengetahui bagaimana cara mengurusnya, yaitu masuk ke halaman atau website dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di corona.jakarta.go.id. Di situ ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kartu tanda penduduk, kemudian juga surat dinas dan juga surat kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit ataupun juga klinik terkait masalah surat kesehatan bebas dari COVID-19 setelah melakukan tes cepat COVID-19 atau yang biasa kita sebut rapid test ataupun swab test, seperti itu. Baik, Sisko. Terima kasih Francisco di gerbang tol Cikupa Banten. Kita kembali ke tol Jakarta Cikampek dengan Cindy Permadi di sana. Cindy, bagaimana, apakah masih banyak malam ini pengendara yang tidak memiliki atau membawa SIKM? Data dari pos pengamanan dari pukul 8 pagi tadi hingga 8 malam ini, atau artinya 12 jam, ada 681 kendaraan yang diputar balik, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum.
681 dan hingga saat ini angkanya terus bertambah melihat dari masih adanya kendaraan-kendaraan yang diputar balik melalui Karawang Barat. Kalau untuk lalu lintas sendiri sebenarnya hingga malam hari ini terpantau ramai, cenderung lengang, tapi biasanya ada waktu-waktu tertentu ada antrian kendaraan. Ini disebabkan adanya kendaraan-kendaraan yang masih mempertanyakan kenapa ketika mereka keluar dari Jakarta sebelumnya mereka bisa dengan membawa surat dinas dan juga surat kesehatan, tapi sekarang tidak bisa. Mereka sudah membawa berkas-berkas itu, tapi kalau di kilometer 47 untuk membawa surat izin keluar masuk ini menjadi syarat mutlak. Tidak membawa otomatis akan dikeluarkan di Karawang Barat. Sudah ada skenario juga yang disiapkan oleh pihak kepolisian kalau misalnya di kilometer 47 ini ada antrian yang panjang, median jalan bisa dibuka, kemudian putar balik tidak hanya di Karawang Barat tapi juga di dalam ruas tol. Jika masih mengular di kilometer 68 yang kemarin juga sempat diberlakukan penyekatan, itu nantinya akan ditutup kembali. Jadi hingga saat ini kilometer 68 diberlakukan buka tutup. Ramai di kilometer 47, kilometer 68 nanti akan disekat. Kendaraan-kendaraan tanpa SIKM akan dikeluarkan di sana, diarahkan untuk keluar melalui gerbang tol Kalihurip. Nanti di sana akan ada penyekatan-penyekatan kembali, itu di ruas arteri. Misalnya di Karawang ada di Simpang Jomin, tempat atau lokasi perpecahan antara kendaraan yang menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Purwakarta. Kemudian juga di Karawang Timur. Ini artinya akan ada sekat-sekat lagi yang harus dilalui oleh warga tanpa SIKM yang mau menuju Jakarta. Semakin banyak sekat, kalau dari Korlantas menyebut ini juga tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan, selain juga untuk membatasi gerak warga. Jadi tidak ada penumpukan kendaraan di satu titik yang dapat menghambat kendaraan terutama untuk arus logistik. Nitya. Baik, terima kasih Cindy. Di tol kilometer 47 di tol Jakarta Cikampek, tidak hanya di perbatasan Jawa Barat dan juga Banten, saudara, kita juga akan lihat bagaimana pantauan titik penyekatan di tol Kalikangkung di Semarang. Kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV ada Esra Simamora. Esra, bagaimana penyekatan di tol Kalikangkung malam ini? Ya, selamat malam Niti Anissa dan juga saudara. Hari ini merupakan hari keempat Lebaran dan di daerah Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan 149 pos penyekatan dan 22 antaranya merupakan pos pengawasan antara perbatasan dari Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang berada di gerbang tol Kalikangkung, di mana hari ini merupakan hari kedua pos penyekatan dari arah timur menuju ke arah barat atau Jakarta dan sekitarnya, di mana hari ini dari data yang kami dapatkan sudah ada 1.296 jumlah kendaraan yang diputar balik oleh tim petugas. Nantinya mereka akan diperiksa baik itu SIKM-nya, SIM, KTP ataupun surat kesehatan dan minimum atau maksimal suhu badannya, yaitu di atas 37,8 derajat Celcius sudah melampaui batas normal. Dan saat ini juga tim gabungan sudah disediakan sebanyak 10.000 di daerah Provinsi Jawa Tengah, baik itu dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, tim kepolisian dan juga TNI. Dan juga saudara, ada yang berbeda dari hari ini dan dibandingkan dari hari Selasa kemarin. Karena hari ini seluruh kendaraan yang selain daripada plat Jawa Tengah akan diputar balik menuju jalur Pantura ataupun jalan nasional, karena agar tidak memenuhi kepadatan di daerah tol Cikarang, Cikampek ataupun Karawang dan sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh tim gabungan untuk membatasi kerumunan ataupun kepadatan di sekitar wilayah Barat ataupun Jakarta. Dan juga saudara, perlu diketahui bahwa di Jawa Tengah sendiri juga telah disediakan tim petugas atau tim gabungan di sekitar jalur alternatif atau jalur tikus untuk mengurangi penduduk ataupun memutus penduduk yang ingin nekat untuk melakukan perjalanan melalui jalur alternatif sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Esra Simamora di Tol Kalikangkung Semarang. Sebelumnya juga ada rekan-rekan Cindy Permadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kemudian ada Francisco Donasiano di tol Cikupa Banten. Terima kasih teman-teman pantauan di titik penyekatan.